Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini kita berdua dari kelompok 16 ingin mendeskripsikan apa yang kita ketahui tentang koperasi berdasarkan dengan tema yang kita dapatkan, yaitu koperasi. Sebelum masuk ke penjelasan, izinkan kita berdua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Bayu Febrianto dengan NPM 223300516 131. Dan saya Ferdi Arya dengan NPM 213300516047. Jadi pertama-tama, apa sih pengertian koperasi itu? Jadi koperasi dalam bahasa Inggris yaitu kooperatif yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kerjasama. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai suatu organisasi ekonomi yang di dalamnya terdapat sekelompok orang dengan suatu kegiatan ekonomi massal yang berbasis keluarga dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika koperasi berkegiatan seperti bergotong royong yang bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian para anggotanya gitu. Lalu prinsip-prinsipnya apa aja? Nah, prinsip-prinsip dari koperasi berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama yaitu keanggotaan dari koperasi ini bersifat terbuka. Yang kedua, kegiatan dari koperasi ini bersifat demokratis. Dan yang ketiga, hasil usaha dari para anggotanya dibagikan secara adil, yang berkegiatan secara koperasi yang berkegiatan dengan benar. Dan yang terakhir yaitu bersifat otonom. Lalu dasar hukumnya? Nah, dasar hukum dari koperasi ini kan koperasi badan usaha legal, jadi pasti ada dasar hukumnya. Yang pertama itu ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Lalu yang kedua ada di Peraturan Pemerintah Nomor 4 dan Nomor 17 Tahun 1994. Dan yang ketiga ada di Peraturan Pemerintah Nomor 9 1995. Lalu yang terakhir ada di Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998. Gitu, Per. Ya, saya Ferdi. Di sini saya akan melanjutkan apa yang Bayu jelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan apa tujuan dari terbentuknya koperasi, yaitu satu, mensejahterakan anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya. Dua, mendukung pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara adil dan sejahtera. Tiga, mendukung produsen dengan menawarkan harga yang relatif tinggi. Keempat, mendukung konsumen dengan harga yang murah. Dan yang terakhir, kelima, memberikan dukungan kredit modal kepada usaha makro dan mikro. Nah, jadi jenis-jenis dari koperasi itu apa aja sih, Fer? Jenis koperasi itu ada dua sesuai yang tertulis dalam pasal 15, yaitu koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer yaitu koperasi yang didirikan oleh satu anggota atau lebih dari 20 anggota. Sedangkan koperasi sekunder yaitu koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan koperasi juga. Nah, ada 4 jenis koperasi yang dibedakan dengan jenis usaha yang dilakukan, yaitu satu, koperasi produsen, yaitu koperasi yang memfasilitasi produsen untuk memproduksi produk disediakan oleh anggota yang ditawarkan dengan harga yang tinggi dan dijual kepada anggota dan non-anggota. Kedua, koperasi konsumen, yaitu koperasi yang melakukan kegiatan usaha berupa produk sesuai kebutuhan yang berupa produk sesuai kebutuhan anggota dan non-anggota. Ketiga, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan jasa kecuali simpan pinjam
untuk kebutuhan anggota dan non anggota. Dan yang terakhir yaitu koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang memberikan simpan pinjam kepada anggota dan non anggota sebagai satu-satunya lembaga usaha tersebut. Nah, dari contoh kasus pelanggaran koperasi, tolong jelasin ke gua dong, Fer. Di sini saya akan memberikan contoh kasus yang ada di Indonesia, yaitu ada di perusahaan KSP Palisco yang termasuk dalam PT Multi Inti Sentosa yang ada dua, yang terbagi dalam dua koperasi, yaitu koperasi Palisco Inti Utama dan koperasi Palisco Inti Sejahtera. Default terjadi pada sekitar tahun 2020. Lalu ada dua anggota koperasi, yaitu Supraba dan Siti Widayati, yang pengajuan permohonan telat pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Otoritas dan PKPU tidak diadakan. Lalu Johan Kwan selaku korban yang gagal memberikan tanggapannya kepada CNBC tentang pendiri KSP Palisco, Teddy Agustiansyah, yang telah melarikan diri dan tidak bisa dikabari hingga sekarang. Oke, makasih. Sekian penjelasan tentang koperasi dari kita berdua. Masih banyak hal-hal yang belum kita sebutkan dan cantumkan dari koperasi ini. Kita berdua minta maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.